Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Riza Ismia dengan nomor NIM 210509740020. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai standarisasi jaringan komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Selamat belajar! Standarisasi jaringan komputer. Apakah yang dimaksud dengan standarisasi jaringan komputer itu? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main atau jaringan komputer. Contoh dari standarisasi jaringan adalah seperti membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi harus diikuti untuk membuat sebuah kabelan agar kabel bisa difungsikan. Jadi, standarisasi yang akan kita bahas kali ini adalah OSI dan TCP. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah standarisasi dari OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Network adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Fungsi dari konsep OSI layer adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 7 lapisan dari OSI layer. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada network layer, yang keenam ada data link layer, dan yang ketujuh ada physical layer. Yang pertama ada application layer, yang merupakan lapisan ketujuh dari OSI layer. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layar paling atas dari model OSI. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer, yang merupakan lapisan keenam dari OSI layer. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer presentation, data akan terenskripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Yang ketiga ada session layer, yang merupakan lapisan OSI yang kelima. Layer session merupakan fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan, layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NVS, RTP, SMB, dan lainnya. Yang keempat ada transport layer, yang merupakan lapisan OSI yang keempat. Dalam transport layer, dapat memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Yang kedua,
dapat melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, sehingga mudah untuk menyusun ulang. Melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Yang kelima ada network layer, yang merupakan lapisan OSI yang ketiga. Layer network pada OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Yang keenam ada data link layer, yang merupakan lapisan OSI yang kedua. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan, pengalamatan hardware pada MAC address, dan flow control. Yang ketujuh ada physical layer, yang merupakan lapisan OSI yang pertama. Layer physical pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerapan sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama pada application layer, yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Yang ketiga ada NFS atau Network File System. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. Yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol. Yang keenam ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Yang ketujuh ada NNTP atau Network News Transfer Protocol. Yang kedelapan ada SMB atau Server Message Block. Yang kedua, protokol yang bekerja di presentasi layer. Yang pertama ada Telnet, yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yang ketiga ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Yang ketiga adalah protokol yang bekerja di session layer. Yang pertama ada NetBIOS, yang kedua ada NetBUI atau NetBIOS Extended User Interface, yang ketiga ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol, yang kelima ada SPDU atau Session Protocol Data Unit. Yang keempat adalah protokol yang bekerja di transport layer. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Yang kelima adalah protokol yang bekerja di network layer. Yang pertama ada IP atau Internet Network Protocol. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol. Yang ketiga ada RIRP atau Reverse Address Resolution Protocol. Yang keempat ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Yang kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Yang keenam adalah protokol yang bekerja di data link layer. Yang pertama ada PPP atau Point to Point Protocol. Yang kedua ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Untuk layer yang ketujuh, yaitu physical layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai TCP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan yang ada dalam TCP. Dalam TCP hanya terdapat 4 lapisan saja,
yakni application, transport, internet, dan network. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan OSI dan TCP. Yang pertama, TCP/IP hanya menggunakan satu lapisan, yaitu application layer, untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas. Sedangkan OSI menggunakan 3 lapisan, yaitu application, presentation, dan session. Yang kedua, TCP/IP menggunakan satu lapisan, yaitu physical layer, untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan bawah. Sedangkan OSI menggunakan 2 lapisan, yaitu physical dan data link layer. Yang ketiga, TCP/IP adalah standar berorientasi protokol, sedangkan OSI adalah model generik berdasarkan fungsionalitas setiap lapisan. Yang keempat, TCP/IP membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer, sedangkan OSI membantu menstandardisasi router, switch, motherboard, dan perangkat cerdas lainnya. Dalam OSI layer terdapat 7 lapisan, sedangkan dalam TCP hanya 4 lapisan saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi, saat kita mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Fungsi dari UDP sendiri adalah yang pertama, bisa diandalkan untuk bertukar data. Yang kedua, pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Yang ketiga, bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Yang keempat, jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, TCP, reliable, sedangkan UDP, unreliable, cepat, dan low overhead. Selanjutnya, TCP, connection oriented, sedangkan UDP, connectionless. Selanjutnya, TCP acknowledgement, sedangkan UDP tanpa acknowledgement. Selanjutnya, TCP mengirim ulang data yang hilang, sedangkan UDP tidak ada pengiriman ulang. Selanjutnya, TCP sequencing, sedangkan UDP tidak ada sequencing, data diberikan ke layar atas sesuai dengan datangnya data. TCP PDU disebut segmen, sedangkan UDP PDU disebut di datagram. TCP overhead 20 bit, sedangkan UDP overhead 8 bit. Selanjutnya, TCP web, email, file transfer, sedangkan UDP video streaming atau VoIP. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.